Kau Bapa yang setia di dalam hidupku, tak pernah berubah kasih-Mu. Walau lewati lembah yang kelam, Kau selalu ada. Kau setia, janji-Mu nyata di sepanjang hidupku. Ku percaya Kau bekerja dalam karya yang sempurna. Hidupku aman dalam rencana-Mu. Ku percaya Kau setia dalam jalan yang termudah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kau Bapa yang setia di dalam hidupku, tak pernah berubah kasih-Mu. Walau lewati lembah yang kelam, Kau selalu ada. Kau setia, janji-Mu nyata di sepanjang hidupku. Ku percaya Kau bekerja dalam karya yang sempurna.
Saya persingkat. Kita harga mati tidak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara ketika mendengarkan kebenaran ini. Saya mau ingatkan, you never alone. Arti berikut dari kata meno tadi. Yang kedua adalah tetap berdiam atau hadir atau bertahan. Ini loh yang Tuhan buat saudara yang mengasihi Dia. Tuhan berdiam, Tuhan tinggal dalam sebuah hubungan dengan saudara dan saya. Dia berdiam di dalam kita dan Dia bertahan di sana. Wow, tidak biasa. Nah, waktu Tuhan bertahan untuk punya hubungan dengan kita, ini terfokus kepada konsistensi. Artinya Tuhan konsisten. Jadi konsep yang harus kita pahami bersama adalah Tuhan bertahan tapi dialokasikan kepada apa? Konsistensinya. Jadi Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara dan saya. Ini kan menyenangkan sekali. Tetap berdiam, Dia tetap bertahan, Dia tetap hadir. Jadi kalau sampai saudara sedang merasakan bahwa saudara sendiri dan tidak diperdulikan oleh siapapun, ingatkan kepada dirimu, ada Tuhan yang mengasihi. Aku tidak sendiri. Yoti, kamu tidak sendiri. Sebut nama saudara, kamu tidak sendiri. Itu hanya tipuan pikiran saudara. Kebenarannya tidak. Bayangkan begini, itu kan sebenarnya hal yang paling menyenangkan. Bayangkan banyak orang ikut Tuhan tuh di awal dengan kobaran, berapi-api, semangatnya luar biasa. Kalau kita pakai standar kita semangat 45 ya, karena Merdeka 45 ya. Di awal berkobar-kobar, tapi kemudian lama-kelamaan orang itu akan menyingkir berdasarkan keputusan pribadi yang berkaitan dengan Tuhan, karena dia kecewa. Udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Buktinya Tuhan tidak bela saya. Buktinya saya berjalan sendiri dan bergumul sendiri. Ini yang saya mau bilang, tetap tinggal. Tuhan itu tetap berdiam. Tuhan itu tetap hadir. Dia tetap bertahan di dalam saudara. Tinggallah tetap dalam mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang berpikir Tuhan jauh, itu biasanya cuma di dalam pikiran. Karena Tuhan kenyataannya Dia tetap berdiam. Dia tetap bertahan dalam hubungan dengan kita. Amin. Jadi gini, saya mau jelaskan kepada saudara. Tipikal Tuhan tinggal tetap. Tipikal Tuhan Dia tetap hadir. Tipikal Tuhan Dia konsisten. Dan itu yang harus kita pelajari dari firman-Nya. Amin. Amin. Jadi penting kita pahami, saya nggak akan lama, saya cuma ingin saudara memahami bahwa saudara tidak sendiri, Dia dan Bapa memutuskan untuk tinggal di dalam saudara. Jadi penting kita pahami dari konsep kata bersama-sama ini, kita tidak sendiri dalam menghadapi apa saja, kita tidak sendiri. Tuhan berdiri bersama dengan kita. Ini yang perlu kita kasih tahu pada diri kita. Aku tidak sendiri. Menghadapi apa saja tidak sendiri. Menghadapi kasus apa saja tidak sendiri. Termasuk menghadapi manusia yang menurut saudara sangat-sangat menyebalkan. Karena Tuhan tinggal bersama, lama-lama saudara akan bisa mengasihi orang ini. Artinya begini, Dia akan berdiri bersama-sama dengan saudara dan saya dalam menghadapi apa saja. Amin. Semua orang mengalami hidup seperti yang saudara alami. Jadi saudara tidak sendiri. Di tempat lain juga ada yang menjalani seperti itu.
Tapi katakan kepada dirimu, hadirnya Tuhan tetap ada dalam kita. Kita adalah pemenang. Dikatakan kita bukan berperang untuk menang, tapi kita dari kemenangan. Kita berperang untuk kemenangan berikut. Hadirnya Tuhan di dalam kitalah yang membuat perbedaan. Fakta bahwa kebangkitan Yesus sudah terjadi dan membawa hadirnya ada di dalam saudara dan saya. Itu arti yang kedua tadi. Sekarang yang terakhir, arti yang ketiga dari kata meno, bersama-sama, tinggal bersama-sama, artinya dia tidak menjadi yang lain atau tidak berubah. Dari pertama Tuhan ada bersama-sama saudara dalam hubungan, yang berikutnya Tuhan bilang begini, dia tidak menjadi yang lain dan dia tidak berubah. Saudara, pemahaman ini perlu menjadi satu bagian yang kita bawa pulang untuk menghidupi kehidupan setelah merayakan Paskah. Konsistensi Yesus ketika membangun hubungan dengan kita, dia bersama-sama dengan kita, amin. Dia tidak berubah, dia tidak berusaha menjadi yang lain. Dia akan berupaya menjadi dirinya sendiri di dalam saudara. Amin. Jadi sekarang, jangan tidur ya, dengerin saya. Jadi sekarang hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan hal ini. Kalau kita mengaku bahwa kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita berubah atau tidak? Saudara berubah atau tidak? Kita berubah atau tidak? Sebab dalam hubungannya dengan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia. Bagaimana dengan kita? Kita berubah atau tidak? Saya kasih saudara pertimbangan untuk saudara pulang dan renungkan. Sementara Tuhan setia, jangan-jangan kita yang tidak setia. Sementara Tuhan konsisten, jangan-jangan kita yang tidak konsisten. Ini perlu jadi bahan evaluasi saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, realita atau fakta di depan mata yang kita biasa lihat seringkali membuat saudara dan saya kehilangan konsistensi. Dulu berapi-api, sekarang sudah tidak lagi. Kita kehilangan konsistensi untuk tetap percaya. Jadi apa yang harus kita bangun dalam cara kita berpikir adalah begini. Daripada saudara terjebak terhadap hanya memandang fakta di depan mata, kita harus mulai terbiasa melatih diri memandang fakta bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu. Amin. Kemampuan yang dia punya, kekuasaan yang dia miliki, maka saudara dan saya akan tetap ditemukan sebagai orang-orang yang tidak menyerah. Amin. Ingat, Tuhan mampu membuat jalan baru buat saudara. Tuhanlah penjagamu. Saudara tidak pernah sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya akan baca ayat terakhir untuk hari ini buat saudara. Efesus 1 ayat 18 dan yang ke-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekasih Tuhan, Tuhan desain kita menjadi tempat tinggalnya. Tempat dia berdiam, tempat dia hadir sebagai orang percaya dan mengasihi dia. Dalam kelemahan saudara pun,
kuasanya tetap bekerja. Apapun yang saudara alami, Tuhan tahu dan Dia mengasihi saudara. Saudara dan saya akan mengalami kebaikannya dalam hidup kita dan menjadi pemenang di segala lini kehidupan. Jadi kalau saya paparkan dari tadi, apa sih do your part? Apa sih bagian aku? Percayalah kepada perintahnya. Taati firman-Nya sebab Dia tinggal dalam saudara. Ini saya mau ingatkan, yang lebih besar ada di dalam saudara dan saya. Dia akan menolongmu setiap hari di setiap situasi yang engkau hadapi. Dalam nama Yesus, kita hidup senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Saya panggil teman-teman, saudara-saudara, anak-anakku yang akan menyanyikan penyembahan begini. Bapak, Ibu, Saudara, hidup bukan tentang saudara. Hidup tentang siapa yang berhubungan dengan saudara. Karena ketika kita mainkan peranan kita, kita akan menjadi satu alunan yang indah yang digabungkan dengan yang lain. Kita akan selaras, kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya ditentukan untuk ada di zaman ini untuk menghadapi segala situasi. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 23. Mengakhiri yang ini. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Saya ada satu quote yang saya suka sekali dikirim oleh teman rohani saya. Dia bilang, "He who has learned to seek nothing but the will of God shall always find what he seek." Artinya dia yang telah belajar untuk tidak mencari apapun selain kehendak Tuhan akan selalu menemukan apa yang dia cari. Saya selesai. Mari kita berdoa.